yang telah mengajarkan kita ilmu tauhid dan menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya. Baiklah, yang saya hormati dan kami hormati Bapak Al-Ustadz Agus Muhajir yang telah hadir, yaitu selaku penceramah pada malam hari ini. Dan yang saya hormati para hadirin yang juga telah hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya dengan pengajian ini di malam hari ini juga menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama kita. Sebelum masuk acara dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan acara, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Bara. Kepada beliau, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dibuka surat Al-Imran ya, ayat 18 dan 19. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bara. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi menambah satu keberkahan pada acara pengajian kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari kajian malam hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz kita, pakar ilmu kita, yaitu yang bernama Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Muhajir, dengan tema kalam yaitu kenali Islam lebih dalam. Namun sebelum saya mempersilahkan kepada beliau, alangkah baiknya kita mengenal sosok seperti apa beliau dan pernah bersekolah di mana beliau.
Al-Mukarram Al-Ustadz kita itu yang bernama Agus Al-Muhajir, bertempat tanggal lahir Sukabumi 11 Agustus 1978 dan beralamatkan di Cibeber, Kota Cimahi. Dan beliau pernah bersekolah di SD Cikole nomor 3 Sukabumi dan pernah bersekolah juga di SMP PGRI 2 Sukabumi, SMA Negeri 2 Sukabumi, dan sarjana di ST Inten Kota Bandung. Dan pekerjaan beliau yang pertama yaitu Direktur Program Asa TV Indonesia, yang kedua pembimbing ibadah Miraj Tour, yang ketiga trainer dan konsultan di Hijrah Institute 95, dan yang keempat wirausaha di bidang makanan dan minuman, 5 brand ambassador Zatta Men, dan yang keenam pengisi kajian Islam di Rumah Sakit RSJ Provinsi Jabar. Nah, di sini beliau mempunyai moto hidup yang sangat menarik, yang akan mungkin bisa memberikan kita ilmu yang baik juga pada malam hari ini, yang akan memperluas ilmu kita juga. Yaitu beliau mempunyai moto hidup yang yaitu jadilah yang terbaik untuk umat yang terbaik. Beliau juga pernah berorganisasi. Beliau berpengalaman berorganisasi, yang pertama Santri Karya Darut Tauhid Bandung, dan yang kedua MKFM sebagai direktur program, yang ketiga Majelis Darul Akhirat sebagai trainer, dan yang keempat Hati Indonesia sebagai trainer, dan yang kelima Urban Management Advisor sebagai anggota, dan yang keenam IKADI Ikatan Dai seluruh Indonesia sebagai ketua bidang dakwah IKADI Kota Bandung, dan yang ketujuh JPRMI Provinsi Jabar sebagai pengurus, dan yang ke-8 Badan Pengurus Islamic Center Jawa Barat sebagai anggota, dan yang ke-9 pengurus Pusat Imani sebagai anggota bidang dakwah, dan yang ke-10 KNRP Jawa Barat sebagai pengurus, dan yang ke-11 Murabian sebagai pembina, dan yang terakhir Vitamin sebagai pembina. Baiklah, setelah pembacaan biodata singkat yang saya bacakan barusan, saya akan kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Agus Muhajir dengan tema Kalam, Kenali Islam Lebih Dalam. Kepada Al-Ustadz, saya persilahkan. Jazakallahu khair, akhuna Habil Nubirha Karam, mudah-mudahan dimuliakan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhura dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah mempertemukan kita malam hari ini. Tentu ini adalah sebuah bentuk kasih sayang dari Allah. Kita berkumpul dari tempat kita masing-masing, dipersatukan dengan sebuah semangat untuk terus menyegarkan keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, dan kita bersatu berkumpul hari ini dengan nikmat ukhuwah. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur senantiasa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini dengan sebuah tema kita yaitu kalam, yang tentu mudah-mudahan ini bisa menambah segarnya keimanan kita, menambah semangatnya kita untuk mempelajari Islam ini. Karena kalau kalam ini panitia nih memberikan sebuah singkatan, kenali Islam lebih dalam. Masya Allah. Yang pertama kali kalau kita bicara tentang kalam, kenali Islam lebih dalam lagi, adalah saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan-pertanyaan singkat, begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan singkat. Pertanyaan yang pertama seperti ini, pernah nggak kita kelaparan? Mungkin kita pernah ya, karena sibuknya kita di kampus, sibuknya kita beraktivitas, begitu. Kita jadinya lapar. Nah, ketika kita kelaparan, apa yang kita lakukan? Ya kita
cari makan, ya, karena ada rasa laparnya itu. Kalau kita tidak mendapatkan makanan, ya lapar terus, dan itu menderita lah ya. Lumayan kemudian membuat kita lemas, badan kita lemas, kemudian mata kita kunang-kunang dan seterusnya. Itu kalau kita kelaparan. Nah, ini yang kedua pertanyaannya, pernah nggak kita kehausan? Nah, kalau kita kehausan, ya rasanya pasti haus, dan kita akan respon, kita akan refleks untuk nyari sesuatu yang untuk menghilangkan rasa haus kita. Apa itu? Ya air. Kita nyari air. Kalau kelaparan, kalau kehausan, kita berupaya untuk itu. Kalau nggak ada, kita terus cari. Apalagi kalau minum. Kalau minum itu betul-betul sudah tidak bisa ditahan. Kan? Kalau makan ya masih bisa ditahan kita. Tapi kalau kita sudah haus, Masya Allah, kita nyari kemana-mana. Apalagi sekarang ini kan, ya udara Bandung, udara Cimahi, udara mungkin juga sama di tempat-tempat antum semuanya, di tempat kita semuanya itu panas gitu ya, Masya Allah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, nggak jelas. Ya. Kita ingin menikmati minuman yang menghilangkan kehausan kita. Nah itu kalau pertanyaannya dua, lapar dan haus. Ini satu kebutuhan yang begitu sangat fundamental kan ya, untuk kelangsungan kehidupan kita. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita makan, ya lemes, lama-lama mati. Begitu pula kalau misalnya kita tidak menemukan air terus-menerus, pasti akan kehausan dan mati juga. Ada sebuah pertanyaan yang ketiga, yang ini tentu lebih penting dari itu semuanya, lebih penting dari yang namanya tuh lapar dan haus. Apa itu? Kita pernah nggak tersesat? Ya misalnya antum, misalnya teman-teman itu sedang melakukan hiking begitu ya, atau sedang pergi ke gunung, sedang camping, lalu trekking, tiba-tiba ternyata tersesat kita di tengah hutan. Nggak ada yang bisa diajakin ngomong, nggak ada yang bisa dimintain arah begitu ya, kita nanya nggak bisa, bingung kita. Kalau kita tersesat maka hasilnya adalah bingung. Nah untuk kebingungan itu kita berupaya untuk mencari apa? Mencari petunjuk. Nyari petunjuk, kita mengingat-ingat, oh kalau arah itu bagaimana kita melihat misalnya ya, alam nih bisa menunjukkan arah kan. Misalnya lihat dari pohon, lihat dari apa begitu. Itu bisa kelihatan nantinya, atau lihat ke atas ada bintang gitu, itu menunjukkan arah. Kita tersesat, kita mencari petunjuk. Ini adalah tabiatnya kita sebagai manusia, teman-teman. Ikhwatul iman rahimahullah, bahwa kita itu mencari sesuatu. Dan kalau bisa dibandingkan, ketika kita kelaparan, ketika kita kehausan, dan ketika kita tersesat, mana yang lebih menderita dalam kehidupan kita? Rasanya ya, kalau misalnya kita pernah mengalami tiga hal ini, yang paling membingungkan itu, yang paling betul-betul Masya Allah, membuat kita kalang kabut itu adalah saat kita tersesat. Apalagi kita baru pertama kali tersesat, oh ya terbayang apa tuh? Terbayang diterkam harimau, terbayang ada segala macam lah begitu. Ada ular lah, ada kalajengking lah, ada segala macam, Masya Allah, segala macam itu ada. Nah, itulah satu hal yang kalau kita bicara tentang kebutuhan manusia, ternyata manusia itu membutuhkan selain makan dan minum. Ada yang dibutuhkan oleh manusia itu, yang kalau misalnya kita tadi menerangkan bahwa ini sedang berjalan di tengah hutan. Tapi dalam kehidupan kita, kita juga akan menemukan ada orang-orang yang ada di golongan yang ketiga. Siapa itu orang yang ada di golongan yang ketiga? Itu adalah yang kebingungan ketika dia mencari. Kebingungan ketika dia menjalani kehidupannya. Bingung, dia cari petunjuk, susah juga. Ya, dia tersesat di kehidupannya itu, resah dalam kehidupannya, gelisah dalam kehidupannya, bingung dalam kehidupannya. Nah, ini ada tipe orang-orang yang seperti ini. Sehingga kalau kita bicara tentang tipe yang ketiga ini, kita coba untuk melangkah, mengingat ya ke masa lalu umat manusia, yaitu tatkala manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Adam alaihissalam. Di mana ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah kan sudah dipersiapkan, ada bumi yang dipersiapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pengalaman dulu kepada Adam alaihissalam. Pengalamannya apa? Merasakan kehidupan di surga. Meskipun kalau misalnya kita baca ya keterangan di tafsir begitu, ada beberapa versi penafsirannya berkenaan dengan surganya Nabi Adam yang pernah ditempati itu. Ada yang menafsirkan bahwa memang Adam ini hadir di satu surga yang nanti kita akan tempati juga.
Tapi juga ada yang mengatakan bahwa itu bukan yang seperti itu. Wallahu a'lam, ada dua versi seperti itu, tapi jumhur ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Adam itu pernah masuk ke dalam surga yang nanti insya Allah akan kita tempati juga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam di surga itu, Allah Subhanahu wa taala akan menguji Adam dengan perintah dan larangan. Ada ujian perintah dan larangannya itu adalah wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati yang namanya pohon ini. Cuma satu larangannya. Tapi kemudian Adam melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu qadarullah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi umat manusia. Kalau kita membuka-buka tafsir dari Ibnu Katsir begitu ya, Ibnu Jarir atau Bari, itu mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Adam salah di surga tersebut, yaitu untuk memperkenalkan Adam tentang kesempurnaan asma wa sifatnya Allah. Asma wa sifatnya Allah. Salah satu asma wa sifatnya Allah itu Allah itu Al-Ghafur. Allah ingin memperkenalkan kepada Adam bahwa manusia itu bisa salah. Tetapi Allah menamakan dirinya Al-Ghafur. Allah menamakan dirinya yang Maha Pengampun. Maka Allah ingin mengajarkan kepada manusia kelak sebagai anak cucu Adam, ketika melakukan kesalahan dia bisa meminta ampunan kepada Allah dengan sebuah doa yang dilantunkan oleh bapak moyang kita tersebut. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Tapi setelah bertobat itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan Adam ke bumi. Kenapa? Karena dari semenjak awal juga Allah Subhanahu wa taala ini kan menciptakan Adam ini untuk diterjunkan di bumi, untuk menghidupkan bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di bumi, fil ardi khalifah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu sangat mengetahui bahwa salah satu karakter dari dunia itu adalah penuh dengan kesedihan. Dunia itu tempat ujian. Dunia itu nanti siapapun yang ada di panggung yang namanya dunia ini akan mengalami ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menciptakan kematian, aku menciptakan kehidupan juga adalah liyabluwakum, untuk diuji, untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang berhasil untuk menampilkan respon terbaik, amal terbaik di muka bumi ini, Masya Allah. Nah, ini karakternya dunia ini sebagai itu, tempat ujian. Dan di tempat ujian itu, Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan Adam ke dunia memberikan sebuah pesan yang sangat penting. Pesan yang sangat penting ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-38. Mari kita simak ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu kata Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Siapa yang diminta turun dari surga itu? Kalau kita membaca tafsirnya adalah Adam, Hawa, dan juga Iblis. Iblis juga sama diusir. Kun habitu minha jami'a. Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Tetapi pesan yang berikutnya khusus disampaikan kepada Adam dan Hawa. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Maka kalau sudah turun petunjukku kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Masya Allah. Ini tadaburi ayat ini, fahami ayat ini, bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sekaligus tuh di bumi itu sudah disebutkan yang namanya khawatir. Di bumi itu ada karakternya sedih. Di bumi itu ada karakternya ujian yang bisa membingungkan kecuali bagi siapa? Yaitu bagi yang memegang teguh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu petunjuknya? Ya Islam, gitu ya. Petunjuknya ini adalah Islam. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah Islam. Semuanya adalah muslim. Semuanya berserah diri kepada keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini anak Adam, kita ini Bani Adam. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu sering kali mengingatkan kepada kita, ya Bani Adam. Ya Bani Adam, kita ini keturunan Adam.
di mana Adam alaihissalam sudah diberikan pesan seperti ini bahwa kalau kita ingin, kalau engkau wahai Adam sudah mendapatkan petunjuk, nanti petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk caranya menghadapi kehidupan di dunia itu, ikuti itu semuanya. Taslimlah, menyerahlah, masuklah menjadi bagian dari Islam. Ya, tunduklah kepada petunjuk tersebut, tunduklah kepada keinginannya Allah Subhanahu wa taala itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka engkau tidak akan khawatir. Engkau akan menjalani kehidupanmu. Kalau misalnya kita bicara tentang ayat ini bisa disederhanakan pemahamannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Tidak khawatir dan bersedih hati itu kalau disederhanakan ada kalimat yang lain. Apa kalimatnya? Bahagia. Kita kan menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita menginginkan tenang, damai, gitu ya, di tengah banyak yang namanya tuh ujian ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kita menginginkan itu. Bagaimana caranya untuk kita hal yang semacam itu bisa kita dapatkan? Kebahagiaan itu tidak ada kebahagiaan kecuali kita menjadi seorang muslim. Tidak ada bisa kita mendapatkan sebuah ketenangan hidup, keluangan, kelapangan dada, kemudahan di dalam kehidupan kita, lapangnya hati kita di dalam menjalani kehidupan kita, kecuali menjadi seorang muslim. Nah, maka untuk itu Islam sudah akan dan senantiasa menyelamatkan manusia dari kehancuran hidup dan keresahan. Ini coba untuk kita masuk keywordnya seperti ini. Ya, Islam itu sudah, zaman dulu berarti, akan, zaman depan, dan senantiasa, kapanpun, itu menyelamatkan manusia dari kehancuran hidup dan kerusakan. Masya Allah, kita coba untuk melihat sedikit saja dari yang namanya tuh kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyahnya yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang dihadapi oleh para sahabat, yang kemudian dirubah dengan sebuah ajaran yang begitu sangat sempurna. Apa itu ajarannya? Islam. Islam sudah membebaskan manusia dari jahiliyah menuju semulia-mulianya kehidupan. Umat Zahiliyah pada saat itu kan Masya Allah, mereka menyembah berhala, mereka kemudian juga hidup di dalam sebuah tatanan sosial yang hancur, yang rusak, akhlak dan adab, kehancurannya nyaris sempurna, Masya Allah. Tapi kemudian ketika Islam datang di tengah-tengah orang-orang Arab untuk permulaan, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk menyebar ke negeri kita, menyebar ke tempat-tempat kita ini, ke kampung-kampung kita ini, masuk ke kampung-kampung kita, itu memuliakan manusia, Masya Allah. Memuliakan manusia, merubah kondisi manusia yang dulunya menyembah makhluk, dulunya menyembah batu, dulunya menyembah berhala, menjadi orang yang menyembah Allah saja. Masya Allah. Ini satu prinsipnya ya, yang disebut jahiliyah itu, mereka sebenarnya peradabannya tinggi. Coba kalau misalnya kita bicara tentang orang-orang Arab pada saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah, kan mereka ahli syair. Ahli syair. Kalau ada antum yang misalnya bertanya tuh tentang salah satu puncak kebudayaan. Puncak kebudayaan itu kan syair. Jadi kalau ada seorang atau ada sebuah peradaban yang syairnya sudah bagus, berarti maju itu peradabannya. Sebenarnya maju. Cuma yang jadi persoalan, kenapa mereka disebut sebagai orang-orang jahiliyah? Karena mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyembah Allah. Mereka menjadi musyrik, mereka menyembah Allah bersama dengan Lata, Uzza, kemudian juga dan seterusnya, begitu. Nah, maka kemudian dirubahlah kondisi jahiliyah ini dengan hanya sebuah kalimat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari konsep penyembahan terhadap benda, penyembahan terhadap manusia dirubah menjadi hanya penyembahan kepada Allah saja. Ini yang diungkapkan kan ya oleh Ribi ketika menghadapi Rustum, Panglima Persia, ketika ditanya, kalian mau apa? Orang Arab jauh-jauh dari tanah Arab pergi ke tanah Persia. Beliau dengan sangat gagahnya berkata, kami adalah orang-orang yang datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, dari penghambaan manusia kepada barang, dari penghambaan manusia kepada benda, dari penghambaan manusia kepada berhala, menjadi penghambaan manusia hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Gagah banget ya. Mereka datang dengan cara seperti itu, sehingga kemudian Persia pun takut. Menyembah Allah ini dirubah, kemudian juga memperbaiki akhlak. Masya Allah. Kalau antum baca, misalnya teman-teman baca ada satu kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi
Di situ kita akan menemukan tentang kondisi jahiliyah, di mana wanita tidak dihargai di zaman itu. Ketika wanita itu tidak punya hak waris, teman-teman. Wanita nggak punya hak waris dulu, bahkan diwariskan. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki punya istri, lalu kemudian dia meninggal, tuh istrinya itu jadi barang warisan, diwariskan pada anaknya, gitu ya, dan ya, bebas dinikahi oleh anaknya, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga mereka itu dianggap, masya Allah, Islam datang untuk memuliakan itu semuanya, memperbaiki akhlak terhadap wanita, kemudian juga memperbaiki akhlak terhadap sesama, tidak ada tipu menipu dan seterusnya, memperbaiki adab dan akhlak sehingga mulia akhirnya. Lalu memperbaiki tatanan sosial, ini yang jelas sangat luar biasa. Kita membaca beberapa fase kehidupan Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah, dan kita akan menemukan bahwa di tatanan masyarakat Madinah nanti sudah terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang masya Allah. Nanti teman-teman juga bisa baca bagaimana ketika Islam menjadi rahmatan lil alamin di Andalusia, misalnya di Eropa. Ketika Islam menjadi pusat peradaban di sekitar Kufah, Basrah, Baghdad, gitu ya, Damaskus, masya Allah. Itu luar biasa sekali. Memperbaiki tatanan sosial yang dulunya jahil menjadi sangat mulia, ya, tatanan sosialnya itu. Memperbaiki ekonomi yang dulunya ribawi, saling menindas, ada kecurangan, itu dirubah, ya, dipelopori, nanti pasarnya dibuka oleh Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian berkembang menjadi peradaban ekonomi yang begitu sangat luar biasa, tatanan ekonomi yang sangat luar biasa. Memperbaiki hukum dan pemerintahan ini juga dilakukan oleh Islam, ya, sehingga kemudian juga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, menaungi dunia dengan rahmat. Nah, ini bagian gambaran bagaimana pembuktian dari ayat yang dibekalkan oleh Allah kepada Adam, bahwa kalau kita ingin mulia menjalani kehidupan kita ini, jadilah seorang muslim. Karena yang paling tahu dari kehidupan kita ini yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Dan Allah menginginkan kita mengikuti petunjuk. Nah, ini bukti kalau ada manusia yang mengikuti petunjuknya Allah, ini mulia semulia-mulianya. Masya Allah. Nah, sengaja ya, saya ingin masuknya dari sini terlebih dahulu, karena dalam teori motivasi itu, kita akan mengetahui, kita harus mengetahui dulu apa urgensinya, apa pentingnya. Kita sudah sampai nih, pentingnya Islam itu seperti itu. Karena kalau kita melepaskan diri dari Islam, nah ini yang terjadi. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Itu kan kita bicara tentang masa lalu, di masa-masa keemasan Islam. Sekarang gimana nih kondisi kita sekarang? Ini kejadiannya. Banyak akidah yang tercemar, gitu ya. Ada seorang Muslim ngakunya tapi pakai jimat, misalnya. Seorang Muslim tapi masih percaya ramalan, gitu ya. Dan sekarang ramalannya canggih pula, pakai aplikasi. Entah itu di media sosial, ya, ada aplikasi, misalnya apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu 5 tahun yang akan datang. Itu perdukunan. Cuma sekarang bentuknya aplikasi, gitu ya, Masya Allah. Akidah kita tercemar. Ada hal-hal yang semacam itu. Degradasi adab dan akhlak. Masya Allah. Sekarang itu Allah Karim. Saya mengeri, saya merasakan kengerian yang begitu sangat luar biasa ketika melihat anak-anak, ketika melihat orang millennials, kaum millennials, gitu ya. Termasuk juga generasi antum mungkin. Ya, insya Allah kalau yang ikut pengajian enggak lah. Tapi di luar sana Allah Karim, adab, akhlaknya dilupakan. Ya. Rasanya dulu yang sangat tabu ketika dilakukan di generasi saya itu, Masya Allah. Sekarang itu dilakukan dengan sangat ringan oleh generasi sekarang. Ini apa yang terjadi? Degradasi, penurunan adab, penurunan akhlak. Padahal yang namanya peradaban, akar katanya apa? Adab. Akar katanya itu adab. Jadi kalau misalnya adabnya hilang, ya maka peradabannya kita hancur. Peradaban umat Islam ini hancur. Karena kita mengikuti, mengekor terhadap Barat, mengekor terhadap Timur. Kalau nggak kayak orang Amerika, kayak orang Korea. Kalau nggak kayak orang Barat, ya kayak orang Timur. Padahal itu termasuk, include kalau kita meniru mereka, ada nilai-nilai juga. Orang yang ngikutin Korean pop, biasanya kemudian juga ikut pergaulan bebasnya mereka. Begitu. Biasanya ya, tidak semuanya tentu. Masya Allah, ini hal yang terjadi. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Khaldun, misalnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang peradaban, pemimpin peradaban itu yang diikuti.
Kalau misalnya kita mengikuti barat dan timur, maka selamanya kita ini akan di bawah. Nah, ini bagian dari sebuah perenungan buat kita. Ya, padahal kalau kita bicara tentang menjadi seorang muslim ini kita bukan orang timur, bukan orang barat. Kita ini la syarqiyah wala gharbiyah. Kita ini siapa? Nah, muslim. Kita ini adalah seorang muslim. Ya, yang punya identitas sendiri, yang punya tatanan sendiri, yang punya adab sendiri, yang punya akhlak sendiri. Masya Allah. Nah, tatanan sosial juga. Ini terjadi, tatanan sosial ini rusak dan rapuh. Rusak dan rapuh kembali tatanan sosial kita. Sama tetangga kita nggak kenal. Padahal kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW memesankan tentang tetangga, Masya Allah. Bagaimana ketika ada orang tua harus dimuliakan, saudara harus dimuliakan, guru, Masya Allah. Ini rusak sekali. Tatanan sosial yang rusak dan rapuh. Kita saling tidak peduli. Padahal ada ayat yang begitu sangat jelas yang menjadi sebuah prinsip dari muslim, prinsip dari kita sebagai seorang muslim. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diminta untuk ta'awun. Kita diminta untuk saling tolong. Tapi rusak sekarang ini. Kita hidup di dalam kondisi individualistis yang begitu sangat luar biasa. Ekonomi Islam lemah, ekonomi umat Islam lemah. Ya, kekayaan ada, memang orang-orang kaya dari muslim ini ada, tapi banyaknya kita ini lemah. Banyaknya kita ini lemah. Ya, perekonomian dikuasai oleh barat, perekonomian dikuasai oleh kapitalis atau oleh orang-orang komunis. Kita menguasai itu, Masya Allah. Kita kan sekarang ini ya sedang mengekspresikan misalnya kemarahan kita terhadap Perancis misalnya kemarin itu. Ketika kita nengok kiri kanannya, dari produk-produk yang akan kita boikot ternyata semuanya produk barat. Kita hanya beralih dari satu produk barat ke produk barat yang lain ya, begitu. Dari produk kafir yang punyanya orang kafir ke yang punyanya orang kafir yang berikutnya. Coba yang satu orang kafir yang memusuhi, yang satu orang kafir yang tidak memusuhi. Sama-sama mereka. Sebenarnya kita nggak punya produk itu, sedikit sekali punya kita produk. Ya, ekonomi Islam menjadi lemah. Sumber daya alam yang ada di negeri-negeri muslim tidak dikuasai oleh kita dan seterusnya. Masya Allah. Nah, ini dunia sedang dikuasai bukan oleh Islam, tapi dikuasai oleh mereka. Sehingga kasusnya Perancis, kemudian kemarin itu menyentakkan hati kita. Ya, Masya Allah. Kita tuh seperti tidak bisa apa-apa. Kan si Macron itu masih ada sekarang. Masih dengan bebasnya, kemudian juga mengekspresikan ya penghinaannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu. Kita tidak berdaya. Beliau hanya mengatakan, saya memahami kondisinya umat, kondisi kemarahannya umat Islam, memahami, tidak menakuti. Jadi nggak takut dia tuh, hanya paham saja, oh umat Islam kalau kayak gituin marah ya udahlah gitu. Cuma kayak gitu aja, lemah kita. Masya Allah. Ini dunia sedang dikuasai bukan oleh Islam. Ya. Nah ini yang lebih penting lagi, kalau kita sudah mapping masalah. Tadi kita sudah kembali ke masa lalu dulu, lalu kemudian kita melihat ke masa sekarang, Masya Allah, kita banyak sekali persoalan. Tentu kita punya keinginan di masa depan, bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan, terutama oleh pemuda Islam. Anda semuanya nih, teman-teman semuanya termasuk pemuda Islam di zaman sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ini lebih produktif tentu ya, kalau kita kemudian melihat ada kondisi gelap gulita, kan yang bisa kita lakukan apa? Menyalakan lentera, atau ada yang pertama lagi, yang sebelumnya ya. Seharusnya sebelum kita menyalakan lentera, kita cari tahu dulu siapa, apa sumber kegelapannya. Apa sumber kegelapannya. Jadi kalau misalnya kegelapannya total, lenteranya satu, ya tetap tidak bisa menerangi semuanya. Gitu. Jadi harus ada mapping. Nah, tadi mappingnya kita sudah lakukan. Ada kerusakan-kerusakan yang itu sangat luar biasa, gara-gara apa? Gara-gara kita meninggalkan Islam itu sendiri. Meninggalkan Islam. Kita hidup menjadi orang barat yang tanggung, atau orang timur yang setengah-setengah. Sehingga akhirnya kemudian kita menjadi tertinggal. Kita meninggalkan kejayaan Islam, kita mengikuti sampah-sampahnya mereka, dan mereka maka akan terus ada di depan kita, dan kita akan tertatih-tatih di belakang mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh kita semuanya? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar. Yang paling penting. Makanya saya sepakat sekali dengan judulnya kita ini, kenali Islam lebih dalam. Harus belajar kita. Jangan-jangan kita ini tidak punya kebanggaan terhadap Islam.
Jangan-jangan kita nggak tahu bahwa Islam itu lebih hebat dari mereka. Lebih hebat dari orang yang kita kagumi, orang Barat, orang Timur itu. Gitu ya. Kalau antum baca sejarah, ya, saya sedang sangat gemar sekali dari dulu. Sangat gemar sekali dari dulu. Di madrasah waktu itu juga tarikh tuh ditunggu-tunggu. Pas Ustadz masuk tuh, Masya Allah. Gitu. Kita tuh sangat antusias. Saya tuh sangat antusias terhadap pelajaran tarikh. Masya Allah di madrasah. Karena kalau di sekolah kan sejarah di orang-orang di zaman saya ini biasanya sekolahnya dua gitu. Di sekolah biasa dan di madrasahnya juga begitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita bicara di madrasah-madrasah kita sirah tuh Masya Allah ya, ada sih teman-teman yang tidak senang sirah, tapi kalau saya tuh sangat menantikan ya, guru sirah tuh datang, ustadz sirah tuh datang. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena kita bisa belajar dari bagaimana kemudian juga kejayaan Islam yang sangat luar biasa. Kalau kita misalnya tuh kagum dengan peradaban Barat sekarang, Masya Allah, itu jejak-jejak mereka, jejak-jejak kejayaan mereka itu, ya, atau sumber-sumber awalnya kejayaan mereka tuh belajar di Andalusia, belajar di Islam Spanyol, sekarang jadi Spanyol dan Portugal itu, mereka tuh belajar ke sana, ya, mereka tuh belajar ke sana. Mereka belajar di Cordoba, ya, mereka belajar sampai di Sevilla, itu gara-gara belajarnya ke umat Islam, gitu ya. Penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan umat Islam itu zaman dulu tuh menginspirasi mereka orang-orang Barat, menginspirasi mereka. Ada hammam, ya kita menemukan ada tempat mandi, gitu hammam, tempat mandi, kemudian ada bathtub, itu umat Islam tuh yang pertama kali menemukan. Sabun itu pertama kali menemukan umat Islam. Tatkala kita sudah menemukan sabun, ada pemandian yang bisa kita nikmati, membersihkan diri, gitu. Orang Inggris pada zaman yang sama itu, Ratu Inggrisnya saja mandinya tuh hanya 3 kali seumur hidupnya. Seumur hidup. Kita sudah punya bathtub, sudah punya sabun. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana peran ya yang namanya Al-Khwarizmi misalnya, beliau menemukan angka biner. Kalau nggak ada orang yang seperti itu, tuh, peradaban yang namanya komputer segala macam ini nggak bisa gitu. Ya, kita nggak bisa ada apa namanya nih kajian online seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Gitu ya. Karena memang binernya tidak ditemukan. Angka 1, angka 0, angka-angka yang sekarang itu kan umat Islam, Al-Jabar yang meletakkannya. Kemudian ada Masya Allah, ada banyak sekali ya, ada Ibnu Firas yang menemukan pesawat gitu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untuk itu maka kita harus belajar. Apa yang pertama kali kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah belajar iman. Belajar tentang keimanan. Islam ini diletakkan di atas dasar keimanan. Kita harus memahami tentang Allah. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bukan hanya Iqra, kadang-kadang dipenggal. Orang nggak paham. Ayat pertama Iqra, maka kita harus belajar. Belajarnya belajar apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita bicara tentang teori penciptaan. Bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Kita ini melihat semesta raya ini diciptakan oleh Allah. Maka kemudian sang pencipta awal itu adalah Allah. Dan kita diciptakan langsung oleh Allah. Ini langsung tuh. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara di dunia pendidikan langsung berbenturan dengan teorinya Barat. Gitu. Karena teorinya Barat mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi. Ya. Hasil evolusi dari teorinya Darwin itu dikatakan semacam itu. Tapi kalau kita bukan seperti itu, kita langsung diciptakan sebagai makhluk yang berbeda, ya, yang namanya manusia begitu dari Adam alaihissalam. Kita nih Bani Adam, bukan Bani Kirdun, gitu ya, bukan. Kita ini adalah yang namanya tuh anaknya Adam, bukan anaknya monyet kita ini. Ya, karena kalau misalnya merujuk pada teori evolusi kan kita anak monyet, gitu ya, keturunannya monyet, kan kita bukan keturunannya monyet. Kita ini adalah keturunannya Adam alaihissalam, dan Adam diciptakan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar iman, kenali bahwa Allah itu adalah pencipta dan kita ini yang diciptakan. Kenali bahwa Allah itu al-khaliq dan kita ini makhluk. Kenali bahwa kita ini punya sebuah tugas di muka bumi ini, belajar iman. Ya, ini Masya Allah pelajaran panjang sekali kalau kita belajar iman. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah belajar Al-Quran. Ya. Kalau kita sistematis seperti ini nih, belajar iman sebelum belajar Quran, maka Al-Quran akan menjadi musim semi bagi iman.
kita paham tentang Al-Quran, kita memahami baca ayat, langsung tumbuh kecintaan kita kepada Allah, tumbuh ketaatan kita kepada Allah, sam'an wa ta'atan. Kalau kita menemukan ada perintah dan larangan dalam Quran, kita langsung melakukan hal itu. Pelajari Al-Quran. Lalu belajar adab, Masya Allah. Ini yang penting juga ya, belajar adab, Masya Allah. Kalau misalnya teman-teman nanti punya waktu, cari ada satu kitab adab yang merupakan kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Satu kitabnya itu judulnya Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad. Itu Masya Allah, ribuan hadis dikumpulkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan adab kita. Bagaimana adab kita terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap saudara kita, terhadap musuh bahkan. Itu ada adabnya. Belajar adab. Karena ini yang hilang. Ya, ini yang hilang. Ini yang hilang. Saya concern di mana-mana ketika diminta juga memberikan nasihat, membentuk beberapa kurikulum di beberapa pondok. Begitu saya menyatakan bahwa adab, konsentrasi ke adab, konsentrasi ke adab. Ini pendidikan kita ini sudah jauh sekali tersesat dengan mengutamakan akal, dengan mengutamakan pengetahuan, sementara adab dilupakan. Padahal kita tahu bahwa rusaknya negeri kita, rusaknya negeri-negeri di luar sana. Karena orang-orang cerdas yang tidak memiliki adab. Orang-orang cerdas yang melupakan adab. Orang-orang cerdas yang kemudian juga tidak memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Karena kalau orang bodoh tidak memiliki akhlak, ya, orang bodoh tidak memiliki akhlak, itu daya rusaknya kecil. Tapi kalau misalnya orang cerdas tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, daya rusaknya besar. Ini yang bahaya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah belajar sejarah. Ini penting, ya. Belajar sejarah penting. Kemudian belajar fikih baru terakhir lah nanti, belajar ilmu. Belajar tentang halal, haram, ya, sunnah. Itu perlu untuk kita miliki, ya. Berarti ini pelajaran tentang Islam ini banyak sekali nih yang harus kita lakukan. Sementara kita tahu di kampus-kampusnya kita, di kampus antum termasuk, ini kan tidak intensif. Nah, maka untuk itu perlu kita mencari bagaimana caranya agar kita bisa belajar sistematis. Belajar iman, belajar Al-Quran, belajar adab, belajar sejarah, belajar fikih. Baik, yang berikutnya. Yang kedua, setelah kita belajar, yang bisa kita lakukan adalah memilih teman baik. Ini penting. Karena sehebat-hebatnya ilmu, nanti akan terpengaruh oleh teman-teman duduk kita. Ya, oleh teman-teman duduk kita. Ini ada sebuah hadis disampaikan oleh Imam Muslim, masalul jalisis shalih wasaw kahamilil misk wa nafihil qir. Permisalan teman duduk yang soleh dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Tuh. Kita mau milih mana? Kita akan terpengaruh. Kalau kita temenan sama orang yang nggak cinta ilmu, ya kita nggak punya waktu juga untuk baca buku akhirnya. Gitu ya, nggak punya waktu juga untuk kita baca Quran misalnya, nggak punya waktu kita juga untuk mencintai Islam ini, kebawa juga seleranya gitu ya, tersibgoh bahasanya oleh teman-teman kita. Nauzubillah min dzalik. Ini permisalan teman duduk. Maka hati-hati dengan sahabat-sahabat kita, hati-hati dengan teman baik kita. Ya, yang namanya agamanya kita ini akan ditentukan juga oleh agamanya sahib kita, teman kita. Masya Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah untuk kita sebagai generasi muda Islam di zaman sekarang ini, setelah kita bicara tentang belajar tadi, kemudian kita yang kedua adalah pilih teman-teman duduk kita. Yang ketiga adalah sucikan diri dengan ibadah. Ini mungkin seperti melompat ya. Kenapa kemudian ada sucikan diri dengan ibadah? Begini teman-teman. Ini ada hubungannya dengan kalam, ada hubungannya dengan bagaimana kita mengkaji Islam lebih dalam. Karena Imam Asy-Syafi'i pernah berkata seperti ini, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita bicara tentang cahaya, Imam Syafi'i juga pernah mengadu kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi'. Beliau kemudian mengadu kepada Imam Waqi', wahai guruku, aku mengadukan hafalanku. Aku mengadukan buruknya hafalanku. Beliau pernah kehilangan hampir seperempat hafalan Qur'annya. Beliau hampir kehilangan kemudian juga banyak yang dia sudah pelajari. Imam Asy-Syafi'i ketika mengadu kepada Imam Waqi' itu, Imam Waqi' memesankan kepada Imam Syafi'i, jaga dirimu dari maksiat. Sampai kemudian Imam Syafi'i itu menangis. Kenapa? Karena hilangnya
seperempat hafalan Qur'annya itu ternyata gara-garanya apa? Gara-garanya adalah tidak sengaja. Ada perempuan lewat, ada akhwat lewat. Itu terbuka, betisnya terbuka. Lalu kemudian Imam Syafi'i tidak sengaja melihat. Hilang seperempat hafalan Qur'annya. Masya Allah. Makanya mungkin kalau misalnya kita introspeksi, jangan-jangan nih, jangan-jangan. Ya, beratnya kita baca Quran, beratnya kita duduk di majelis ilmu, beratnya kita untuk menerima ilmu dari sumber-sumber ilmu itu gara-garanya dosa kita yang belum diampuni. Gara-garanya bisa jadi adalah karena ada maksiat. Karena masih ada najis di mata kita, sehingga mata kita jadi tidak akrab dengan Quran. Ada najis di lisan kita, kita masih banyak bergibah, masih banyak mencela orang, sehingga kemudian lisan kita ini tidak bisa bergabung dengan lisannya ilmu. Telinga kita masih kita sering mendengarkan hal yang tidak berguna, sehingga ketika dimasukkan nasihat, dimasukkan ilmu, nggak masuk. Pikiran kita sudah terlalu banyak teracuni oleh pikiran-pikiran jelek, oleh pikiran-pikiran yang tidak berguna, pikiran-pikiran yang, aduh, Masya Allah, begitu. Ya maka kemudian ilmu nggak bisa masuk. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka jika kita ingin mendapatkan ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu? Sucikan diri kita, bersihkan diri kita. Ibnu Qayyim tuh nulis, ada satu kitab namanya tuh Ad-Dawa Dawa. Nah, salah satunya kemudian beliau mengingatkan bahwa kalau kita bicara tentang dosa, salah satu efek dari dosa itu adalah menghalangi masuknya ilmu. Dan bahkan kemudian juga menghilangkan keberkahan ilmu. Bukan hanya menghalangi masuknya ilmu. Ya, kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah pernah menghafal Quran, misalnya kita sudah pernah mempelajari tentang Islam, hilang berkahnya. Bagaimana hilang berkahnya? Kita tahu sih keutamaan baca Quran, kita tahu sih keutamaannya sholat tahajud, kita tahu sih keutamaannya berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi karena hilang berkah dari ilmu itu, apa yang terjadi? Kita tidak mampu untuk melakukan itu. Kita tahu bahwa umat Islam ini sangat mulia akhlaknya, tapi kita tidak mulia dengan akhlak kita. Nah, itu hilangnya berkah dari ilmu, sehingga kehidupan kita jauh dari ilmu yang kita miliki. Masya Allah. Nah, maka untuk itu penting kita sampailah kita kepada sebuah urgensinya, kita mensucikan diri kita dengan ibadah. Ya, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Ya, kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya di dalam jiwa kita ini diilhamkan oleh Allah, bisa jadi buruk, bisa jadi jelek. Dan itu akan berakibat juga salah satunya pada ilmu. Ya, pintu gerbang ilmu itu dari sini, maka kita bersihkan. Salah satu adab ketika kita mau menuntut ilmu, luruskan hati kita, banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat, minta ilmu yang diberkahi oleh Allah. Maka mudah nanti masuk ilmu kita. Kita jadi lebih mudah memahami ayat, baca satu ayat, faham. Baca kitab ulama, selembar, dua lembar, ngerti, gitu ya. Mendengarkan kajian, memahami, lalu kemudian termotivasi untuk melakukan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi 3 hal yang perlu untuk kita lakukan, ya, sebagai kita menyikapi bagaimana agar kita mengembalikan diri kita dan juga teman-teman kita semua nih, umat manusia ini kepada kejayaan Islam, belajar agar kita tahu, karena kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang tidak kita tahu, tidak kita pahami. Lalu kemudian pilih teman-teman duduk kita, agar kita bisa termotivasi untuk terus berada di dalam Islam ini. Dan yang ketiga adalah sucikan diri kita dengan ibadah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah paket yang komplit. Kita tidak hanya belajar, tapi kita sudah punya perangkat-perangkatnya juga. Dan kita sudah membangun sebuah lingkungan yang kondusif untuk kita lebih dalam lagi mempelajari Islam. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan kepada moderator dulu. Tafadhol, Mas. Silakan, Habib. Terima kasih Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Muhajir yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, dari tausiah yang telah dibawakan oleh Al-Ustadz Al-Muhajir tentang
kalam atau yang bisa disebut dengan kenali Islam lebih dalam. Maka pada sesi kali ini akan diisi dengan tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan kami memberikan waktu bagi para hadirin semua. Untuk sesi pertama ini kita batasi dulu ya untuk 3 orang pertama. Silahkan pada hadirin yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sebelumnya Pak, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riana Aulia Amalia dari Angkatan 2020. Pak, kan dalam sebuah cerita dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa Allah menyuruh mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam? Padahal kan malaikat dan setan juga termasuk makhluk Allah. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Baik. Bagaimana Mas Habil? Langsung dijawab atau bagaimana? Iya, Al-Ustadz, silahkan. Boleh langsung dijawab. Baik, sekalian. Baik, ini sangat menarik karena ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat fundamental ya. Kenapa kemudian juga malaikat ini disuruh bersujud kepada Adam? Begini teman-teman, kalau kita bicara tentang hal ini sama dengan kenapa kita ini sholat disuruh menghadap ke kiblat. Kenapa kemudian kita itu harus mengangkat takbir tuh mengangkat tangan seperti ini, begitu ya. Nah, ini yang menjadi sebuah fokus dari para ahli tafsir ketika menjelaskan tentang hal itu termasuk Ibnu Katsir, itu adalah bentuk dari perintah dan larangan. Ujian kan, ya terserah Allah. Dan satu bagian dari kekuasaan Allah dan haknya Allah itu Allah tuh berhak memerintahkan dan berhak melarang. Itu wilayahnya Allah. Yaitu uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan maka Allah berhak untuk memerintahkan terhadap sesuatu dan melarang terhadap sesuatu. Sehingga ketika di kasusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis ini sujud kepada Adam itu bukan sujud penghambaan. Bukan sujud penghambaan, bukan itu. Karena mereka tidak boleh juga menghamba kepada makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Sama seperti misalnya tuh argumennya itu atau penjelasan rasionalnya itu sama seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Ketika beliau mencium Hajar Aswad itu beliau berkata seperti ini, seandainya tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasul, saya tidak sudi untuk menciummu wahai batu. Saya tidak sudi untuk menciummu wahai batu hitam. Tetapi saya tidak melihat batunya, tapi melihat perintah. Tapi melihat kemudian juga apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka sam'an wa ta'atan. Saya mendengar dan saya kemudian taat kepada yang memerintahkannya itu. Nah, begitu pula kalau misalnya kita lihat dalam paradigmanya seperti itu, sesungguhnya itu adalah ujian perintah kepada malaikat dan perintah kepada iblis. Sehingga nanti akan terbelahlah ya, akan akhirnya menjadi dua kasus yang berbeda. Malaikat tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis ini gagal. Iblis gagal untuk memenuhi perintah Allah ini. Iblis gagal untuk memenuhi sebuah ujian dari Allah ini. Sehingga ketika dia berkata bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa aku harus tunduk, harus sujud kepada Adam? Padahal dia salah paham. Bukan masalah menyembah Adamnya, tapi masalahnya dia taatnya sama Allah. Allah nyuruh dia, gitu. Allah nyuruh iblis itu, tapi si iblis itu nggak mau. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Begitu pula ya di dalam kehidupan kita nanti itu akan kita menemukan satu perintah dan larangan ini yang menuntut kepada kita pemahaman tentang bahwa Allah kalau misalnya memerintahkan sesuatu ya terserah Allah gitu. Nanti sehabis itu kita boleh mencari hikmahnya, boleh kita mencari hikmahnya, boleh kita bertanya ini apa sih hikmahnya, misal ya. Nanti kita kembangkan tuh pertanyaannya dengan misalnya di dunia kita sekarang kenapa Allah mewajibkan sholat?
Kenapa misalnya Allah mewajibkan sholat? Kita akan menemukan ternyata alasannya adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Berarti kalau kita bicara tentang ini nanti kita hubungkan lagi dengan dalil aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ada kalimat yang sama, zikri, ada zikri, begitu ya. Ada zikri, ada mengingat, ada zikir juga sama di sana. Berarti Allah mewajibkan kita sholat itu karena Allah menginginkan kita tenang. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Dan sholat adalah salah satu bagian dari mengingat Allah. Berarti Allah mewajibkan kita sholat itu bukan untuk kepentingannya Allah, tapi kepentingannya kita, kepentingannya manusia. Allah menginginkan kita bahagia, Allah menginginkan kita menjadi orang yang tenang menghadapi kehidupan di dunia itu. Nah di situ ya. Jadi kalau menurut Syekh Al-Qattan, ya, beliau seorang guru besar di Riyadh, guru besar ilmu hukum di sana, beliau kemudian juga mengingatkan bahwa yang namanya perintah dan larangan itu semuanya untuk kebaikan makhluk, bukan untuk kebaikan Allah. Kebaikan makhluk. Nah, termasuk ketika perintah dan larangan ini tertimpakan, terujikan kepada malaikat dan iblis tadi itu di awal penciptaan Adam. Itu sebenarnya baik tuh. Makanya ketika malaikat itu sujud kepada Adam karena melihat ini yang merintahin Allah gitu. Bukan sujudnya, masalahnya ini merintahin Allah. Mereka taat kepada Allah, maka mereka tetap mulia sampai kapanpun. Nah, si iblis ini gagal. Dia melihat apa yang diperintahkannya bukan siapa yang memerintahkannya. Nah, begitu pula nanti kita pun harus menyikapi di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita lihat siapa dulu yang memerintahkan, bukan apa yang diperintahkan. Siapa yang memberikan kita, bukan apa yang diberikan. Nantinya itu bisa dikembangkan. Misalnya kita makan dan minum di hari ini. Jangan lihat makan minumannya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Maka kita akan bersyukur, meskipun hanya seteguk air, meskipun hanya sesuap nasi. Kita akan bersyukur, ya Allah, terima kasih. Engkau masih mengingatku, meskipun hanya dengan seteguk air, karena kita tidak melihat tegukan airnya itu, tapi kita melihat siapa yang memberikannya. Nah begitu ya, ini tauhid yang benar nanti. Ini panjang sekali memang kalau kita bicara tentang hal tersebut, tapi mudah-mudahan malam ini tertrigger lah ya, terpicu sebuah hal yang ternyata Masya Allah ada hikmah di balik perintah dan larangan dari Allah. Hatta ketika perintah dan larangan ini tertimpakan kepada malaikat dan iblis, begitu ya. Termasuk juga nanti itu kita bisa mengambil hikmah dari perintah dan larangan yang sampai kepada kita manusia. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ustadz. Baiklah, para hadirin selanjutnya yang ingin bertanya silahkan. Saya Ica, izin bertanya. Ya, silahkan kepada Ibu Ica dahulu. Baik. Nama saya Ica dari Angkatan 2020, Pendidikan Matematika kelas A. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, saya kan waktu SMA itu belajar sejarah mengenai manusia purba tuh. Nah, manusia purba yang pertama itu adalah Pithecanthropus. Nah, kalau Pithecanthropus dan Nabi Adam itu duluan mana ya Pak Ustadz diciptakannya? Terima kasih. Iya, menarik. Saya pernah diskusi dengan para geolog berkenaan dengan hal ini ya. Juga ada beberapa ahli kita, termasuk salah satu guru kami. Menjadi sangat menarik yaitu teori tentang manusia purba. Teori tentang manusia purba, karena ini menarik ya, Nabi Adam dengan manusia purba ini duluan mana? Nah sekarang pertanyaannya itu, justru ada pertanyaan yang lebih fundamental lagi, dan ini adalah tugasnya kita untuk mempertanyakan tentang hal ini, terutama bagi disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal itu. Sebenarnya manusia purba itu ada atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Ada atau tidak manusia purba itu? Apakah itu bisa dipastikan kerangka manusia? Apakah itu kemudian juga kepada ciri-ciri manusia ataukah hewan itu? Gitu. Karena kalau kita bicara tentang kerangka hewan juga kan ada yang mirip dengan kerangka kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah hewan yang mirip kita atau kita yang mirip hewan atau seperti apa begitu. Nah ini kan perlu untuk kita teliti tentang hal itu, karena yang namanya ilmu pengetahuan kan masih bisa diuji, apalagi penemuan-penemuan yang seperti itu kita bisa mengujinya gitu ya. Nah sehingga teori-teori tentang adanya manusia purba ini menjadi sangat menarik. Kami sempat diskusi panjang dengan hal itu dengan para dokter di bidang hal itu, termasuk dengan Dr. Tubagus Sani ya,
guru besar di ITB. Saya sempat berbincang dengan beliau juga, Prof. Ini tentang ini bagaimana ramai sekali perbincangannya dengan beliau. Dan kemudian saya sampai kepada sebuah kesimpulan, berarti ini masih bisa diteliti. Ya, harus diteliti ulang. Terutama ketika kita bicara tentang yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ideologi. Itu harus kita pahami juga bahwa ada yang namanya tuh kan, kalau di dalam kita mempelajari ilmu ada filsafat ilmu kan. Filsafat ilmu. Ketika kita bicara tentang filsafat ilmu itu ya tadi ya, misalnya kalau manusia, sejarahnya manusia itu evolusi. Itu kan filsafat ilmunya, dasarnya mereka. Sementara kalau kita, teori penciptaannya beda. Bahwa kita ini adalah turunan Adam. Kita ini turunan Adam, dan Adam itu sudah sempurna, seperti itu, begitu ya. Bagaimana kemudian juga prosesnya seperti apa, ya itu yang perlu untuk kita lihat dari masa ke masanya, gitu. Tapi kita tidak pernah berevolusi dari satu hewan yang namanya monyet, kemudian jadi Pithecanthropus erectus, jadi kemudian ada Meganthropus, ada segala macamnya itu ya. Kalau di Padalarang kemudian ada Gua Pawon itu gitu, di sana katanya bukti ada manusia purba dan seterusnya gitu. Ini perlu untuk kita teliti ulang dengan hal itu. Ya, saya kemudian tidak ada di dalam kapasitas itu, tapi saya mengajak kita semuanya bangkitkan sebuah semangat tentang ini, teliti ini semuanya. Ini adalah bagian dari sebuah ladang penelitian bagi para ilmuwan Islam, para saintis Islam. Silahkan kita teliti itu semuanya sehingga terbuka nanti. Ya, kita ini jangan sampai kita termasuk orang yang menelan tentang begitu saja teori-teori itu ya, karena Masya Allah, ini kalau kita bicara tentang hal itu, Allah Akbar sih, ini kita bisa berpanjang lebar dengan hal ini. Kita bisa berpanjang kalam tentang hal ini karena salah satu bagian dari, mohon maaf ya, cacatnya adabnya orang-orang Barat ketika mengambil ilmu dari kita itu adalah melepaskan tentang dasar-dasarnya, itu melepaskan dasar yang namanya teori penciptaan yang jelas akidah ini, jelas akidah. Gitu ya, seolah-olah kalau kita belajar fisika itu tidak boleh bicara tentang Tuhan, kita belajar biologi tidak boleh kita bicara tentang Tuhan, belajar matematika nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu. Padahal kalau kita belajar ilmu ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi itu ya, bahwa belajar sesuatu itu pasti ada hubungannya dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang teori penciptaan ya. Itu untuk sekali lagi malam hari ini mudah-mudahan akan membangun sebuah visi yang begitu sangat luar biasa buat kita, sebuah kegelisahan ilmiah ya buat kita menanyakan tentang hal tersebut. Nah, antum sudah menanyakan tentang hal ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang tugasnya teman-teman semuanya silakan belajar sampai setinggi-tingginya begitu ya. Saya misalnya tuh sangat-sangat kagum dengan Tengku Sani itu, Dr. Sani itu, beliau kemudian menyatakan tuh waktu pas kita ngobrol itu akan semakin kuat keimanan kita ketika kita belajar Quran, lalu kemudian kita belajar, kata beliau, geologi. Lalu kemudian saya berbincang dengan Profesor Thomas Jamaluddin. Beliau kemudian mengatakan akan semakin kuat lagi kalau belajar astronomi, kata beliau. Masya Allah. Ini kita nih, Islam ini kan tidak memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan, itu tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan antara kehidupan kita yang ada sekarang dengan kehidupan spiritual, itu tidak dipisahkan. Nah, ini coba kita pelajari, kita bandingkan, kita punya sumber yang namanya Quran, kita punya sumber yang namanya hadis, kita punya akal yang bisa kita kembangkan untuk meneliti ini semuanya, pakai metodologi-metodologi yang bisa kita kembangkan, gitu ya, sehingga nanti itu akan terjawab oleh Anda, terjawab oleh teman-teman, ya, hasil penelitian yang sangat luar biasa. Karena nanti juga ada sebuah pertanyaan yang berikutnya, nanti pertanyaannya adalah tentang di masa dinosaurus, gitu. Nanti itu sebenarnya itu luar biasa. Waktu itu ngobrolnya sampai berjam-jam sama beliau. Tapi yang menarik adalah tadi pertanyaan dari beliau, beliau mengatakan ini perlu untuk kita mempertanyakan dengan sebuah pertanyaan yang lebih fundamental lagi, peradaban manusia purba itu seperti apa? Teori evolusi hubungannya dengan teori evolusi itu seperti apa? Karena kalau kita mengikuti teori evolusi, kemudian perkembangan yang akhirnya jadi manusia purba, evolusi, puncak rantai evolusinya kan kita mengetahui
mereka menyimpan orang-orang Eropa di atas puncak rantai evolusinya itu yang kemudian menyebabkan mereka merasa berhak untuk menjajah timur, ya, menjajah orang-orang timur di Asia, di Afrika begitu, karena mereka lebih mulia. Nah, ini kita jangan terlalu polos ketika melihat teori-teori yang semacam itu, apalagi kalau misalnya kita melihat itu nanti dikembangkan menjadi Marxisme begitu ya, dikembangkan menjadi kapitalisme dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mereka memiliki sebuah landasan rasional untuk menjajah manusia gitu. Allah alam, silakan diteliti. Saya hanya membuka pintu penasaran untuk lebih penasaran lagi dari teman-teman semuanya ya. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Ustadz. Silahkan buat penanya terakhir. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz, perkenalkan nama saya Azril Ahmad Muzamil. Saya dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Izin bertanya Ustadz. Dalam Al-Quran ada beberapa firman Allah di mana banyak kata ganti zat Allah itu dengan kata kami, Ustaz. Nah, sedangkan secara tata bahasa, bahwa kami itu kan artinya jamak ya Ustaz ya. Sedangkan kita tahu bahwa la ilaha illallah gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Nah, atas itu bagaimana Ustaz? Kenapa kami kata gantinya? Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kalau kita mempelajari bahasa. Kan ada bahasa itu ada apa namanya tuh aturan-aturan yang berbeda di tiap-tiap bahasa, begitu ya. Ada aturan-aturan yang berbeda di tiap bahasa, sehingga ini kita akan semakin nanti menemukan sebuah kekuatan bahwa perlu kita nih belajar bahasa Arab, gitu ya. Karena kita tidak bisa memahami agama kita secara utuh kalau kita tidak paham bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu banyak yang rancu. Kalau misalnya kita menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu banyak yang rancu. Semisal ketika kita menerjemahkan Rob ke dalam bahasa Indonesia, maka diterjemahkan Tuhan. Ketika ilah diterjemahkan Tuhan juga, Malik diterjemahkan Tuhan juga, begitu. Padahal ini terminologi yang berbeda. Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ana dan nahnu, misalnya menggunakan kata saya, aku, dan menggunakan kalimat kami. Dalam terminologi bahasa Arab, ketika misalnya kita mempelajari bahasa Arab itu kan ada bahasa Arab pasar, ada bahasa Arab emiyah ya, bahasa Arab umum begitu. Ada bahasa Arab yang fasih sekali, ada bahasa Arab yang begitu sangat tinggi sekali. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Arab yang fasih itu, misalnya ya, ketika saya berkata kepada Mas Habil misalnya, kalau dalam bahasa emiyah kita bisa mengatakan ente, anta, cukup kan ya, kamu gitu ya, cukup, dan itu tidak salah dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya kemudian menggunakan bahasa yang fasih dan saya ingin menghormati antum, bahasanya sudah langsung antum. Bahasanya antum, padahal antum itu adalah harusnya jamak. Antum itu jamak. Tapi karena saya ingin menghormati Anda, lalu saya mengatakan antum kepada Mas Habil. Ya. Padahal sebenarnya kaidahnya adalah cukup dengan saya berkata anta atau ente bahasa emiyahnya gitu ya. Tapi kemudian saya berkata antum, apa kabar antum? Nah ini karena saya ingin menghormati Anda. Ingin menghormati teman-teman semuanya dengan menggunakan kalimat antum begitu. Padahal dalam kaidahnya antum itu manusia yang banyak, gitu. Bukan satu, tapi menggunakan kalimat itu. Nah itu adalah untuk penghormatan. Nah itu salah satu kaidah bahasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat antum, ya, menggunakan kalimat nahnu, itu juga sama prinsipnya. Itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah, untuk menunjukkan bagaimana keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kemudian juga membangkitkan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat nahnu itu. Misalnya ketika nahnu narzukukum wa iyyakum, ada sebuah ayat seperti itu. Kami memberikan, nahnu narzukukum, sesungguhnya kami memberikan rizki kepadamu, wa iyyakum, dan kepada
kepada mereka dan kepadamu juga, begitu. Kepada mereka dan kepada kalian semua dan kepadamu juga. Nah, ini mengatakan bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian juga Allah Subhanahu wa taala itu ingin memahamkan kepada kita bahwa kalau bicara tentang rizki itu adalah bagian dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kemuliaan Allah. Ada sifat Allah Ar-Razzaq di sana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dengan kalimat nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada sebagian ahli tafsir lagi yang menafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu narzuqukum wa iyyakum bahwa di sana ada sebab-sebab, ada sebab-sebab sehingga kemudian ini tapi tafsiran minor ya, tafsiran minor itu artinya adalah tafsiran yang sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah menggunakan nahnu narzuqukum itu berarti memang sumbernya datang dari Allah, tapi ada sumber-sumber yang lain. Bisa jadi jalannya adalah dari pekerjaan kita, jalannya dari orang lain, sehingga kemudian Allah menggunakan kalimat nahnu itu. Ada jalan yang harus kita tempuh, ada ikhtiar yang harus kita tempuh, sehingga kalimatnya nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kemudian akhirnya para ahli tafsir itu menafsirkan bahwa rizki itu akhirnya dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ada rizki yang sudah kita tidak berikhtiar juga dapat langsung dari Allah, begitu. Ada rizki yang harus diikhtiarkan karena kalimatnya tadi itu. Ada rizki yang sesuai dengan effortnya kita. Kita mengeluarkan sesuatu, maka kemudian Allah juga akan mengabulkan ikhtiar kita itu dan memberikan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang bahasan yang begitu sangat luar biasa berkenaan dengan bahasa Arab ini, sehingga sangat penting sekali untuk kita tadi tidak dimasukkan ya di dalam poin itu, menjadi catat sama antum, ditambahkan bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan juga adalah kita mempelajari bahasa Arab ya. Paling tidak kita harus paham lah bahasa Arab ya, harus paham biar salat kita jadi khusyuk, baca Quran kita jadi memahami, sehingga kita bisa tadi menambah keimanan kita kepada Allah dan kita menjadi begitu terkagum-kagum lagi dengan yang namanya ajaran Islam ini. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada para hadirin yang sudah bertanya. Semoga apa yang penasaran sudah terjawabkan. Baiklah, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para hadirin untuk seksi tanya jawabnya sudah ditutup dan kita sampai di penghujung acara. Baiklah, kesimpulan dari tunjuk ajar pada malam hari ini oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Al-Muhajir, yaitu bisa kita simpulkan Islam sudah membebaskan manusia dari jahiliyah menuju semulia-mulianya kehidupan. Jika kita mengikuti petunjuknya, niscaya tidak ada yang namanya kekhawatiran, dan tidak pula kita bisa bersedih hati. Sebagai pemuda Islam di zaman sekarang, kita juga harus belajar tentang iman, belajar tentang Al-Quran, belajar adab, belajar sejarah, dan juga hingga belajar fikih. Kita juga harus senantiasa memperbaiki akhlak, memperbaiki tatanan sosial, memperbaiki ekonomi, memperbaiki hukum dan pemerintah, dan menaungi dunia dengan rahmat. Sebagai manusia, sebaiknya kita mensucikan diri kita akan mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman dalam hidup di dunia pun maupun di akhirat. Baiklah, alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan dan telah berlalu. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pengajian pada malam hari ini, jika terdapat salah kata, salah tingkah, ataupun salah bahasa, saya mohon dimaafkan. Sebelum acara ini saya tutup, jangan para hadirin jangan untuk bubar dulu ya, karena kita akan mengadakan foto bersama. Dan gak enak, pembuka udah dipakaikan pantun, tidak mungkin penutup tidak. Ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi jazakallah khair ya. Kalau seperti itu saya pamit ya. Nuhun semuanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.